Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuanda Puspitasari. Saya mahasiswa semester 5 PJJ Universitas Cyber Asia. Di sini akan melakukan presentasi tentang analisis perlakuan produk rusak terhadap harga pokok produksi, di mana ini adalah salah satu persyaratan pengumpulan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi biaya. Di sini, jurnal pertama itu adalah analisis perlakuan produk rusak terhadap harga pokok produksi sesuai dengan materi yang sudah diberikan sama ibu dosen. Nah, di sini latar belakang masalahnya adalah penduduk Indonesia sebagian besar itu merupakan pelaku usaha yang mengembangkan produknya, terutama di bidang industri makanan yang sangat pesat. Nah, mengalami kemajuannya. Salah satunya yaitu home industry yang sangat berkembang pesat dengan menghasilkan berbagai produk unggulannya masing-masing. Semua itu didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal. Dengan demikian, timbullah persaingan perusahaan yang semakin meluas antara perusahaan lain, seperti itu. Nah, oleh karena itu, perusahaan sangat membutuhkan kualitas dan harga yang mampu bersaing dan mampu mengikuti zaman dengan perusahaan lainnya, terutama pada industri makanan. Nah, suatu perusahaan tidak akan lepas dari kualitas yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut, di mana majunya perkembangan perindustrian makanan yang selalu meningkat, perusahaan harus terus mengikuti untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Nah, dalam suatu produksi, perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas yang telah dihasilkan, karena apabila produksinya buruk, maka dampaknya pada kualitas hasil daripada perusahaan. Begitu juga sebaliknya, jika produk perusahaan baik, maka kualitas hasil perusahaan juga baik. Nah, di sini kita ngebahas tentang produk yang berkualitas tinggi itu apabila produk tersebut bukanlah produk yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen di pasar. Namun dari penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa produk rusak merupakan produk yang mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Atau jika dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan sama dengan atau melebihi dari biaya memproduksi suatu produk. Nah, walaupun secara teknis produk rusak bisa diperbaiki, tetaplah akan berpengaruh pada tingkat biaya perbaikan dan akan menurunkan nilai manfaat dari adanya perbaikan. Karena itu, tidak boleh dipandang sebagai masalah kecil. Perusahaan yang berproduksi tanpa memperhatikan kualitas produksi sama saja dengan menghilangkan harapan di masa depan perusahaan tersebut. Namun, produk rusak merupakan kegiatan produksi yang memerlukan pengorbanan sumber ekonomi berupa berbagai jenis biaya untuk mengelola suatu produk sehingga menjadi produk yang rusak. Nah, biaya-biaya ini akan menjadi atau dasar dalam penentuan harga pokok produksi atau HPP, di mana HPP dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu di sini metode yang digunakan pada jurnal pertama ini adalah jenis penelitian penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan data guna memberikan gambaran atau menceritakan bagaimana keadaan dari objek penelitian yang di dalamnya terdapat sebab terjadinya produk rusak dan bagaimana pengaruh terjadinya produk rusak pada perusahaan terhadap perhitungan harga pokok produksi. Nah, di sini kontribusi penelitian itu adalah penelitian mengenai perlakuan produk rusak terhadap harga pokok produksi memiliki kontribusi yang signifikan dalam dunia akuntansi dan manajemen biaya. Nah, berikut adalah beberapa kontribusi utama dari penelitian ini. Yang pertama adalah pemahaman yang lebih baik tentang konsep produk rusak. Yang kedua adalah pengembangan metode akuntansi yang tepat. Yang ketiga, pengaruh terhadap harga pokok produksi. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Serta yang kelima, kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi. Nah, di sini pengertian produk rusak dan harga pokok produksi itu apa sih? Nah, produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memerlukan perbaikan atau bahkan tidak dapat dijual. Yang kedua adalah harga pokok produksi atau HPP adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Nah, HPP ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sudah dijelaskan di latar belakang sebelumnya. Nah, produk rusak dapat mempengaruhi HPP
karena yang pertama ada biaya tambahan, yang kedua adalah kerugian bahan baku, yang ketiga adalah penurunan efisiensi. Nah, hasil penelitian mengenai perlakuan produk rusak terhadap HPP dapat bervariasi tergantung pada jenis industri, proses produksi, dan kebijakan perusahaan. Namun, beberapa temuan umum yang mungkin ditemukan antara lain. Yang pertama, pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Yang kedua adalah perbaikan produk rusak yang selektif. Yang ketiga adalah pengelolaan produk rusak yang efektif, di mana analisis memerlukan produk rusak terdapat HPP adalah penting untuk membantu perusahaan memahami dampak produk rusak terhadap biaya produksi. Dengan memahami dampak ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah produksi rusak dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu, kesimpulan dan relevan artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori yang sudah kami pelajari adalah analisis perlakuan produk rusak terhadap harga pokok produksi atau HPP adalah proses penting bagi perusahaan manufaktur untuk memahami dan mengolah dampak produk rusak terhadap biaya produksi, di mana produk rusak yaitu produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan memerlukan perbaikan atau bahkan tidak dapat dijual, dapat secara signifikan mempengaruhi HPP melalui beberapa cara. Yang pertama adalah biaya tambahan, di mana perbaikan produk rusak memerlukan biaya tambahan untuk tenaga kerja, bahan tambahan, dan overhead pabrik. Yang kedua adalah kerugian bahan baku, di mana jika produk rusak tidak dapat diperbaiki, perusahaan akan mengalami kerugian bahan baku yang telah digunakan. Yang ketiga adalah penurunan efisiensi, di mana proses produksi yang menghasilkan banyak produk rusak dapat menurunkan efisiensi produk secara keseluruhan, meningkatkan biaya produksi per unit. Nah, penelitian mengenai pelakuan produk rusak terhadap HPP bertujuan untuk yang pertama adalah mengidentifikasi jenis produk rusak, yang itu mengklasifikasikan produk rusak berdasarkan penyebabnya, yaitu kerusakan akibat mesin, kesalahan manusia, atau cacat pada bahan baku. Nah, yang kedua adalah menentukan perlakuan yang tepat, di mana menentukan apakah produk rusak dapat diperbaiki atau tidak. Jika dapat diperbaiki, hitung biaya perbaikan dan dibandingkan dengan nilai jual produk setelah diperbaiki. Namun, jika tidak dapat diperbaiki, tentukan apakah produk rusak dapat dijual sebagai produk cacat atau harus dibuang. Lalu yang ketiga, menghitung dampak terhadap HPP, di mana menghitung biaya yang timbul akibat produk rusak dan memasukkan ke dalam HPP untuk memastikan HPP dihitung dengan akurat. Nah, hasil penelitian dapat bervariasi nih, seperti pencegahan lebih baik daripada perbaikan, lalu perbaikan yang selektif, serta pengelolaan yang efektif, di mana dengan memahami dampak produk rusak terhadap HPP, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah produk rusak, meningkatkan efisiensi produksi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Lalu kita langsung ngebahas ke jurnal yang kedua, yaitu adalah penerapan akuntansi biaya produk rusak untuk penyajian laporan keuangan pada contoh studi kasus Zaskia Cake Cup. Di sini Zaskia Cake Curup, di mana tadi ketutup. Dalam dunia bisnis, terutama di industri manufaktur seperti Zaskia Cake Curup, menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai standar adalah tujuan utama. Namun dalam proses produksi tidak dapat dihindari adanya produk rusak. Nah, produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan dan memerlukan perbaikan atau bahkan tidak dapat dijual. Nah, pentingnya nih akuntansi biaya produk rusak karena memegang peranan penting dan pengelolaan keuangan perusahaan dengan memahami dan mencatat biaya-biaya yang terkait dengan produk rusak perusahaan terdapat pertama, menentukan harga pokok produksi yang akurat. Yang kedua, mengendalikan biaya produksi, sedangkan yang ketiga, mengambil keputusan yang tepat di mana informasi mengenai biaya produk rusak dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan tepat terkait dengan proses produksi, pengendalian kualitas, dan pengelolaan persediaan. Nah, penerapan akuntansi biaya produk rusak pada Zaskia Cake Curup atau Zaskia Cake Curup ini sebagai sebuah usaha di bidang kuliner. Tentu juga menghadapi permasalahan produk rusak dalam proses produksinya. Penerapan akuntansi biaya produk rusak yang tepat akan membantu Zaskia Cake Curup dalam pertama, menghitung harga pokok produksi yang realistis. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk. Nah, namun penerapan akuntansi biaya produk rusak yang efektif adalah kunci bagi Zaskia Cake Curup untuk mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Lalu ada
Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menyajikan gambaran mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji secara objektif, di mana analisis deskriptif kualitatif, di mana data dan informasi yang diperoleh dari Saskia Capture ini secara kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif yang berupa biaya produksi yang menjadi dasar perhitungan laba rugi, dan dilanjutkan penerapan akuntansi biaya produk rusak untuk penyajian laporan keuangan pada Saskia Capture. Sedangkan batasan masalah pada penelitian ini adalah penerapan akuntansi biaya produk rusak dalam proses produksi untuk penyajian laporan keuangan pada Saskia Capture pada bulan April dan bulan Mei tahun 2021 selama Ramadan hingga Idul Fitri. Nah, objek dalam penelitian ini adalah Saskia Cake yang beralamat di BTN Erebang Blok L di Kecamatan Curug Tengah. Nah, alasan pemilihan penelitian ini adalah mudah mendapatkan informasi keuangannya untuk diteliti, dan penelitian ini dilakukan kurang lebih 4 bulan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Nah, kontribusi penelitiannya adalah kontribusi penelitian mengenai penerapan akuntansi biaya produk rusak untuk penyajian laporan keuangan Saskia Capture dapat diberikan beberapa manfaat penting. Bagi Saskia Capture, yang pertama, penyajian laporan keuangan yang lebih akurat penelitian ini dapat membantu Saskia Capture dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan komprehensif dengan memasukkan biaya produk rusak ke dalam perhitungan dengan harga pokok produksi dan beban usaha. Laporan keuangan akan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan efisiensi produksi. Yang keempat, peningkatan profitabilitas. Sedangkan yang kelima, pengendalian biaya yang lebih baik. Lalu di sini, bagi pengembangan ilmu akuntansi biaya, pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan akuntansi biaya produk rusak dalam konteks usaha kecil dan menengah atau UKM. Selama ini penelitian mengenai akuntansi biaya produk rusak lebih banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua adalah pengembangan metode, di mana penelitian ini dapat menghasilkan pengembangan metode akuntansi biaya produk rusak yang lebih sesuai untuk diterapkan pada UKM. Yang ketiga adalah kontribusi literatur, di mana hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi biaya, khususnya dalam topik mengenai produk rusak dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Lalu di sini hasil penelitian itu menentukan yang pertama, identifikasi produk rusak. Nah, yang pertama itu adalah Saskia Cake memiliki prosedur identifikasi produk rusak yang cukup baik, di mana produk rusak diidentifikasi pada saat proses produksi dan setelah produk jadi. Yang kedua, jenis produk rusak yang umum terjadi antara lain. Yang pertama, kue yang tidak sesuai dengan standar ukuran atau bentuk. Yang kedua, kue yang gosong atau tidak matang sempurna. Lalu yang ketiga adalah kue yang mengalami kerusakan fisik, misalnya hancur atau retak. Nah, yang kedua adalah perlakuan produk rusak, di mana Saskia Cake umumnya tidak melakukan perbaikan terhadap produk rusak. Yang kedua, produk rusak biasanya dijual dengan harga diskon atau bahkan dibuang. Yang ketiga, perusahaan belum memiliki sistem yang terstruktur untuk mencatat dan mengolah produk rusak. Tiga adalah akuntansi biaya produk rusak, di mana Saskia Cake belum sepenuhnya menerapkan akuntansi biaya produk rusak. Lalu biaya produk rusak tidak dipisahkan secara spesifikasi, tetapi tercampur dalam biaya produksi atau biaya operasional lainnya. Yang ketiga, hal ini menyebabkan harga pokok produksi dan laporan keuangan yang dihasilkan kurang akurat. Namun yang keempat adalah penyajian laporan keuangan, di mana laporan keuangan Saskia Cake belum menyajikan informasi yang detail mengenai produk rusak, seperti jumlah produk rusak, biaya produk rusak, dan perlakuan terhadap produk rusak. Nah, hal ini menyebabkan laporan keuangan kurang informatif dan tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja perusahaan terkait dengan pengelolaan produk rusak. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi biaya produk rusak pada Saskia Cake masih perlu ditingkatkan, di mana perusahaan perlu yang pertama memisahkan biaya produk rusak, yang kedua menentukan perlakuan yang tepat, yang ketiga menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Lalu sini kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori yang sudah dipelajari. Penelitian mengenai penerapan akuntansi biaya produk rusak pada Saskia Cake menunjukkan bahwa perusahaan ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi biaya produk rusak dalam penyajian laporan keuangannya. Nah, hal ini mengakibatkan beberapa konsekuensi antara lain. Yang pertama, laporan keuangan kurang akurat, di mana biaya
produk rusak yang tidak teridentifikasi dan terkelola dengan baik menyebabkan laporan keuangan Saskia Cake tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Nah, hal ini dapat menyesatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pengambilan keputusan tidak optimal, di mana informasi yang tidak akurat mengenai biaya produk rusak dapat menghambat manajemen Saskia Cake dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pengelolaan produk rusak, pengendalian kualitas, serta efisiensi produk. Nah, yang ketiga adalah potensi kerugian, di mana jika produk rusak tidak terkelola dengan baik, perusahaan berpotensi mengalami kerugian akibat biaya produksi yang terbuang, kehilangan potensi yang mendapatkan dari penjualan produk rusak, dan kerusakan reputasi akibat kualitas produk yang tidak terjaga. Nah, relevansi dengan fenomena saat ini adalah fenomena produk rusak dan pengelolaan biaya produk yang efektif semakin relevan dalam era persaingan bisnis yang ketat. Saat ini, perusahaan termasuk UMKM seperti Saskia Cake dituntut untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang efisien. Pengelolaan produk rusak yang baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut. Nah, keterkaitannya dengan teori akuntansi biaya yang sudah kami pelajari adalah penelitian ini sejalan dengan teori akuntansi biaya yang menekankan pentingnya pengelolaan biaya produksi yang akurat dan efisiensi. Di mana teori akuntansi biaya juga menjelaskan berbagai metode untuk memperlakukan biaya produk rusak, seperti dibebankan ke produk baik, dibebankan sebagai kerugian periode, atau diperlakukan sebagai biaya terpisah, di mana pemilihan metode yang tepat akan tergantung pada karakteristik produk rusak dan kebijakan perusahaan. Nah, implikasi praktisnya adalah dari hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi Saskia Cake dan UMKM lainnya, diantaranya adalah peningkatan sistem akuntansi, pengendalian kualitas, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, penerapan akuntansi biaya produk rusak yang baik adalah kunci bagi Saskia Cake dan UMKM lainnya untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengendalikan biaya, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Baik, sekian presentasi akuntansi biaya saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.